Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Perang Tondano dari kelompok 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Romizatur Rifda, nomor absen 32 dari kelas 11 MIPA 5. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Perang Tondano. Perang Tondano merupakan kisah heroik yang dilakukan oleh rakyat yang bermukim di sekitar Danau Tondano, tepatnya di sebelah selatan kota Tondano sekarang ini yang dahulu disebut Minawanua lawan pasukan kolonial Belanda. Perang Tondano I terjadi pada tahun 1661 sampai 1664. Peristiwanya yaitu perang ini terjadi pada masa kekuasaan VOC. VOC memaksa orang-orang Minahasa untuk menjual berasnya kepada VOC. Hal ini karena VOC sangat membutuhkan beras untuk melakukan monopoli perdagangan di Sulawesi Utara. Karena orang-orang Minahasa menentang monopoli tersebut, VOC memerangi orang-orang Minahasa dengan cara membendung Sungai Temberan dan menghukum rakyat Minahasa di Danau Tondano. Sominkos atau wakil VOC kemudian memberi ultimatum, tetapi rakyat Tondano bergeming. Saat itu rakyat Tondano menghadapi masalah dengan hasil pertanian menumpuk tetapi tidak ada pembeli. Akhirnya dengan terpaksa mereka mendekati VOC agar membeli barang dagangannya. Isi ultimatum yang dikemukakan oleh Sominkos yaitu 1. Orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC. 2. Orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air Sungai Temberan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Absen 21 dari 11 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan Perang Tondano II. Perang Tondano II terjadi ketika memasuki abad ke-19, yakni pada masa kolonial Belanda. Dalam suasana yang makin kritis, Presiden Perdiker mengirim pasukan untuk menyerang pertahanan orang-orang Minahasa di Tondano Minawanua. Lagi-lagi, dengan cara membendung Sungai Temberan dan membentuk dua pasukan tangguh, Perang Tondano II berjalan sangat lancar. Perlakuan penjajah Belanda terhadap seluruh walak di Minahasa, khususnya walak Tondano, menyebabkan para walak tidak tahan atas penderitaan akibat kekejaman bangsa Belanda. Para walak beranggapan Verdrag 10 September 1699 merupakan tipu daya terhadap walak-walak Minahasa. Isi perjanjian tersebut bertujuan untuk mengikat para kepala walak agar tunduk pada kekuasaan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Apriliani Larsyil dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Tondano IV. Perang Tondano IV terjadi pada tahun 1807 sampai 1809. Perang Tondano IV berawal dari aksi melarang utusan Hindia Belanda masuk ke wilayah Tondano karena dianggap oleh para tonaas atau pemimpin-pemimpin sekitar Danau Tondano bahwa Presiden G.F. Dar telah mengubah janji kosong terhadap rakyat Minahasa. Serangan pertama pasukan Belanda dilakukan pada tanggal 1 September 1808 dan terjadi tembak-menembak barisan senapan dari dua belah pihak. Serangan kedua terjadi pada tanggal 6 Oktober. Belanda berhasil merebut negeri Tataaran yang berjarak kurang lebih 5 km dari benteng Moraya. Serangan ketiga
ketiga kemudian terjadi pada tanggal 23 Oktober 1808. Pasukan Belanda mendapat perlawanan sengit dari pasukan Minahasa, terutama dalam menghadapi serangan dari arah danau. Ditangani oleh pasukan Katak yang dikenal sebagai hantu-hantu danau. Selanjutnya, bentuk perlawanan lain dari Walak Minahasa melawan Kompeni Belanda dengan bentuk perlawanan sebagai berikut. Yang pertama, menghentikan pemasokan dan perdagangan beras. Yang kedua, tidak membayar utang standang. Yang ketiga, tidak mengizinkan seorang pemuda pun menjadi serdadu. Yang keempat, tuntunan pemulangan serdadu-serdadu dari luar Minahasa. Yang kelima, apabila Residen Prediger mau mengadakan penekanan, Minahasa terpaksa memutuskan ikatan persahabatan dengan Belanda dan mengadakan perlawanan terbuka terhadap tiap bentuk pemaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uki Bawas dari kelas 11 IPA 5 absen 25, dan saya akan menerangkan materi yaitu dampak perang Tondano. Nah, dampak perang Tondano terdiri atas 5 dampak, yaitu yang pertama, jatuhnya korban dari kedua belah pihak, jatuhnya daerah Tondano bertahan beda, 3. penderitaan rakyat yang semakin memburuk, 4. kerugian materi maupun non-materi dari kedua belah pihak, 5. terpengaruhnya orang-orang Minahasa atau pejabat pribumi oleh Belanda. Perang Tondano berlangsung cukup lama, sampai Agustus 1809. Akhirnya pada tanggal 4-5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Para pejuang memilih mati daripada menyerah pada penjajah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.